Dalam sejarah panjang umat manusia, ada pemimpin yang dikenang karena kebijaksanaan dan keberaniannya. Tapi ada juga yang dicatat karena kekejaman, teror, dan penderitaan yang mereka timbulkan. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa diktator paling kejam di dunia, tokoh-tokoh yang kekuasaannya membawa kematian, penindasan, dan ketakutan pada jutaan orang. Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman dari 1934 hingga 1945, dikenal sebagai salah satu tokoh paling kejam dalam sejarah modern. Ia bertanggung jawab atas dimulainya Perang Dunia II. Di bawah rezimnya, Jerman berubah menjadi negara totalitarian, hak asasi manusia diabaikan, oposisi dibungkam, dan ras dianggap dasar kebijakan negara. Kekejamannya tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di kamp-kamp konsentrasi, di mana jutaan orang tewas dengan cara-cara yang tak manusiawi. Joseph Stalin memimpin Uni Soviet dari akhir tahun 1920-an hingga kematiannya pada 1953. Di balik propaganda industrialisasi dan kekuatan militer Soviet, tersembunyi teror luar biasa terhadap rakyatnya sendiri. Stalin melakukan pembersihan besar-besaran di mana jutaan orang dituduh sebagai musuh negara dan dieksekusi atau dikirim ke kamp kerja paksa Gulag. Kelaparan yang disengaja di Ukraina, yang dikenal sebagai Holodomor, juga menewaskan jutaan orang. Di bawah Stalin, nyawa manusia menjadi tidak lebih dari angka statistik. Pol Pot memimpin rezim Khmer Merah di Kamboja dari 1975 hingga 1979. Dalam upaya membangun masyarakat agraris komunis murni, ia melakukan genosida brutal. Sekitar 2 juta orang, hampir seperempat populasi Kamboja saat itu, tewas akibat eksekusi, kelaparan, kerja paksa, dan penyiksaan. Siapapun yang dianggap berpendidikan, memiliki kacamata, atau hanya bisa membaca, bisa dianggap musuh negara. Sekolah diubah jadi penjara, dan kota-kota dikosongkan secara paksa. Korea Utara adalah salah satu contoh paling nyata rezim diktator yang masih bertahan. Di bawah Kim Jong-il dan kini Kim Jong-un, negara ini menjalankan pemerintahan dengan kontrol total atas media, pendidikan, dan kehidupan warga negaranya. Rakyat hidup dalam pengawasan ketat, sistem penjara kerja paksa masih aktif, dan pelanggaran sekecil apapun bisa dihukum mati. Laporan internasional menyebut adanya penyiksaan, eksekusi publik, dan kelaparan sistemik sebagai bagian dari keseharian hidup warga biasa. Idi Amin memimpin Uganda dari 1971 hingga 1979. Dalam masa kekuasaannya yang brutal, diperkirakan 300.000 orang dibunuh. Ia dikenal kejam, tapi juga eksentrik dan tidak stabil. Idi Amin sering menggunakan kekerasan tanpa alasan jelas. Pembunuhan politik, etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan dengan brutal, bahkan oleh pasukan elit yang loyal padanya. Kekuasaan bisa menjadi alat untuk membangun, tapi di tangan yang salah, ia bisa menjadi mesin penghancur kehidupan. Para diktator ini adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan absolut bisa menciptakan penderitaan massal. Mengingat sejarah seperti ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan adalah hal yang harus selalu dijaga.